Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi di bidang pertanian. Nah, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Satria. Nama saya Ahmad Farzal Fargana Bawah. Saya Syafira. Saya Kalista Salsabila. Saya Maiswa Wandari. Saya Saya dari Ratoyo. Apa sih yang akan kita bahas dalam materi pada kali ini? Yang pertama itu ada teknologi utama dalam pertanian modern. Nah, yang di sini tuh akan memuat pertanian presisi. Yang kedua, otomatis dan mekanisme. Yang ketiga, irigasi cerdas. Kemudian B, dampak positif teknologi dalam bidang pertanian. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, yang kedua efisiensi tenaga kerja, dan yang ketiga pengurangan teknologi berbasis sensor untuk mengurangi dampak lingkungan. Kemudian poin terakhir yaitu C. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada biaya implementasi tinggi, yang kedua ketergantungan pada teknologi, dan yang ketiga tidak semua memiliki akses. Pertanian merupakan sektor terdepan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ya, di masa pandemi seperti ini, krisis pangan menjadi salah satu hal yang paling menakutkan. Kami, para petani, tetap berproduksi. Derasnya hujan, teriknya matahari, sudah bersahabat dengan kami. Bertani bukan hanya soal materi. Ini cara kami mensyukuri apa yang Tuhan kasih pada kami. Banyak yang memuji. Katanya kami pahlawan pangan di masa pandemi. Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam pertanian modern. Yang pertama yaitu pertanian presisi atau precision agriculture. Merupakan teknologi berbasis data yang menggunakan GPS, sensor tanah, drone, dan citra satelit untuk memantau dan mengelola kondisi lahan dan tanaman secara lebih detail. Otomatisasi dan mekanisasi penggunaan mesin seperti traktor pintar dan robot untuk mengoptimalkan proses tanam, pemeliharaan hingga panen. Irigasi cerdas. Sistem irigasi otomatis yang menggunakan sensor untuk mengatur penggunaan air sesuai kebutuhan tanaman. Tujuan utama dari irigasi cerdas adalah untuk mengoptimalkan penggunaan air berdasarkan kebutuhan spesifik tanaman dan kondisi tanah. Sistem irigasi cerdas dapat menentukan tanah memerlukan air dan seberapa banyak sehingga mencegah kelebihan air dan kekurangan air. Dampak positif teknologi dalam pertanian, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas dengan bantuan pertanian yang presisi dan otomatisasi. Petani dapat memaksimalkan hasil panen dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk air dan pestisida. Hal ini juga mampu mengurangi pemborosan. Efisiensi tenaga kerja. Penggunaan mesin dan robot mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini sangat bermanfaat di tengah tantangan kekurangan pekerjaan di sektor pertanian. Pengurangan dampak lingkungan teknologi berbasis sensor. Petani dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dan air sehingga lebih ramah lingkungan dan mendukung petani yang berkelanjutan. Dampak negatif teknologi dalam bidang pertanian sebagai berikut. Yang pertama, biaya implementasi tinggi. Teknologi canggih seperti drone, sensor tanah, atau mesin otomatis seringkali memiliki harga yang tinggi, sehingga tidak semua petani, terutama petani kecil, mampu mengakses atau menerapkannya. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Petani yang bergantung pada teknologi digital menghadapi resiko kerugian jika terjadi kerusakan teknis atau kegagalan sistem yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Yang ketiga, yaitu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih. Petani di pedesaan terpencil mungkin kekurangan infrastruktur digital atau pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi.